Metode 4P untuk penderita GERD. Nah, apa itu GERD? GERD itu terjadi akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan. Nah, akibat otot kerongkongan bawah atau LES itu melemah. Ini dia gambarnya. Nah, jadi apa itu metode 4P? Metode 4P adalah metode untuk menjalankan pola hidup sehat bagi penderita GERD. Metode ini mencakup 4 hal yang perlu diperbaiki. Poin yang pertama adalah pola pikir. Yang kedua adalah pola makan. Yang ketiga itu ada pola aktivitas dan yang keempat adalah pola tidur. Mari kita bahas pola pikir. Mengapa pola pikir begitu penting? Hal tersebut menjadi penting karena stres dapat meningkatkan produksi asam lambung. Kemudian stres juga menyebabkan gangguan tidur yang memperparah GERD. Kemudian stres menyebabkan gejala lain atau psikosomatis. Dan stres juga menyebabkan kondisi lemah sehingga takut beraktivitas. Bagaimana menjaga pola pikir? Ini adalah poin-poinnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menjaga hati. Selalu berprasangka baik dan alihkan perasaan takut atau cemas dengan melakukan kegiatan ringan. Hati sangat besar memberikan sugesti pada kesehatan tubuh Anda. Yang selanjutnya adalah interaksi atau silaturahmi. Alihkan rasa cemas dengan berinteraksi dengan orang lain, pastikan jangan sendiri. Poin selanjutnya adalah seringlah berjemur pagi. Sinar matahari bagus untuk mengurangi depresi atau stres, mengatasi gangguan tidur, dan memperkuat daya tahan tubuh. Lalu jangan lupa untuk rajin beribadah. Bagi muslim, perbanyak sholat khususnya saat posisi berdiri. Bagi non-muslim bisa perbanyak doa dan lakukan meditasi atau muhasabah diri. Perbanyak zikir menjelang malam atau sore hari. Nah, kemudian aromaterapi. Segala macam wangian yang alami seperti buhur atau minyak asiri dapat dijadikan aromaterapi yang menenangkan dan mengurangi nyeri. Kemudian ada pijat. Bagus untuk membantu mengurangi rasa cemas dan keluhan sulit tidur, merelaksasi otot-otot yang tegang akibat stres. Dan yang terakhir adalah mandi air hangat. Sesekali mandi dengan air hangat bagus untuk merelaksasi otot, apalagi jika udara sedang dingin. Nah, mari kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu tentang makan. Nah, mengapa pola makan begitu penting? Ya, beberapa jenis makanan dapat menyebabkan kelemahan pada otot kerongkongan bawah. Selain itu, GERD adalah penyakit saluran pencernaan sehingga erat kaitannya dengan makanan. Sehingga diet GERD penting dilakukan untuk mencegah reflux atau naiknya asam lambung. Nah, pola makan tidak teratur dan berantakan menjadi penyebab masalah lambung. Oke, bagaimana menjaga pola makan? Nah, ini dia adalah poin-poin untuk menjaga pola makan. Mari kita bahas poin-poin tersebut satu persatu. Nah, ini dia makanan yang dapat melemahkan otot les. Yang pertama adalah makanan siap saji. Yang kedua ada makanan pedas, lalu gorengan, tomat, bawang, jeruk, alkohol, coklat, soda, mint, teh, dan kopi. Lalu ada juga makanan yang baik untuk GERD, yaitu yang pertama ada jahe, alpukat, pir, labu,
apel, pisang, sayuran hijau, beras tumbuk, kelapa muda, dan seledri. Yang ketiga ada makan dalam porsi kecil. Isilah perut kita dengan sepertiganya udara, sepertiga lagi minuman, dan sepertiga terakhir makanan. Kemudian di poin keempat, hindari aktivitas berat setelah makan. Melakukan aktivitas berat setelah makan beresiko menyebabkan reflux atau naiknya asam lambung ke kerongkongan. Yang kelima, jangan berbaring setelah makan. Minimal beri jarak 3-4 jam setelah makan. Kemudian pastikan duduk atau berjalan-jalan ringan agar makanan bisa mudah dicerna. Yang ketiga, cairkan makanan dengan sholat, berzikir, atau membaca Al-Quran. Yang keenam, waspadai obat-obatan yang meningkatkan asam lambung. Beberapa antibiotik seperti tetrasilin dan sindamicin, suplemen zat besi, obat penguat tulang, beberapa obat nyeri seperti ibuprofen dan paracetamol, kemudian ada obat batuk seperti kodein, obat antidepresi seperti diazepam, obat kolesterol seperti simvastatin, dan obat darah tinggi seperti captopril. Nah, mari kita beralih ke poin 4P selanjutnya, yaitu mengenai aktivitas. Mengapa pola aktivitas begitu penting? Aktivitas dapat mengalihkan rasa cemas atau anxiety, terutama aktivitas di luar kamar. Kemudian, aktivitas memungkinkan posisi duduk dan berdiri yang lebih lama, sehingga menurunkan resiko reflux asam lambung. Nah, yang selanjutnya, aktivitas seperti bergerak dapat mempercepat lambung mencerna makanan dan memperlancar BAB. Lalu, aktivitas seperti olahraga baik untuk mencegah berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, stroke, dan juga kanker. Nah, bagaimana menjaga pola aktivitas? Yang pertama adalah olahraga ringan 3 kali seminggu. Pilih olahraga dalam posisi duduk atau berdiri, seperti jalan santai atau bersepeda. Nah, kemudian perbanyak aktivitas di luar rumah, seperti berjemur, berkebun, nongkrong pagi atau sore hari, bekerja, ke masjid, lakukan hobi, dan lain-lain. Selanjutnya, jaga berat badan ideal, lalu gunakan pakaian dan celana yang longgar, dan juga hindari merokok. Selanjutnya kita masuk ke poin 4P selanjutnya mengenai pola tidur. Mengapa pola tidur begitu penting? Keluhan GERD dapat menyebabkan gangguan tidur atau kelinyangan. Kemudian, kurang tidur juga dapat memperparah gangguan GERD. Selain itu, mengatur posisi tidur malam penting untuk menghindari reflux atau naiknya asam lambung. Dan terlalu lama berbaring menunggu ngantuk dapat meningkatkan resiko reflux asam lambung. Nah, bagaimana menjaga pola tidur? Yang pertama, patuhi jam tidur. Jangan bergadang tidur larut malam. Jangan menunggu rasa ngantuk datang karena menyebabkan jam tidur berubah. Kemudian matikan lampu jika dianggap nyaman. Yang kedua adalah jangan berbaring setelah makan. Minimal beri jarak 3-4 jam setelah makan. Pastikan duduk atau berjalan-jalan ringan agar makanan bisa mudah dicerna. Cairkan makanan dengan sholat, berzikir, atau membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah hindari makan 3-4 jam sebelum tidur. Makan langsung tidur dapat menyebabkan naiknya asam lambung ke kerongkongan atau reflux. Hindari jenis makanan atau minuman yang melemahkan otot kerongkongan bawah atau les. Yang keempat, hindari tidur siang. Jika tidur siang menyebabkan susah tidur malam. Tidur malam jauh lebih penting bagi kesehatan, karena tidur dalam terjadi pada malam hari. Dan pelepasan hormon dan pemulihan sel-sel terjadi di malam hari. Selain itu, jika tidur siang menyebabkan reflux asam lambung. Yang kelima adalah ritual tidur atau sleep hygiene
yang dilakukan sebelum kita menjelang tidur seperti bersiwak, mencuci muka, memakai baju tidur, berwudu sebelum tidur, dan lain-lain. Yang keenam adalah ciptakan lingkungan yang nyaman. Pastikan menjaga kebersihan kamar, atur suhu yang sejuk atau hangat, tidak main HP, laptop, atau menonton TV jika menyebabkan susah tidur. Yang terakhir adalah hindari suara bising. Nah, yang selanjutnya adalah poin ketujuh, jangan rebahan terlalu lama. Jika lebih dari 20-30 menit sulit tidur, naikkan posisi tempat tidur atau tinggikan bantal. Yang selanjutnya, sambil menunggu tidur, bisa duduk bersandar sambil mengaji atau membaca buku, berzikir, mendengarkan musik, relaksasi nafas dalam, atau menyalakan aromaterapi. Poin selanjutnya adalah rebahan yang lama beresiko menyebabkan reflux asam lambung. Yang kedelapan adalah posisi tidur yang penting. Yang pertama, tinggikan posisi badan saat tidur. Bisa menggunakan bantal khusus GERD, menumpuk bantal, atau meninggikan kaki tempat tidur. Yang selanjutnya adalah sementara tidur miring kiri. Karena secara anatomi, lambung berbentuk seperti mangkuk, sehingga akan menahan asam lambung saat posisi tidur miring. Nah, itu dia pembahasan mengenai metode 4P untuk penderita GERD.